Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai musyarakah. Melanjutkan dari pertemuan kemarin yang membahas mudharokah. Nah, yang akan kita bahas nanti itu adalah mengenai pencatatannya atau akuntansinya, di mana musyarakah ini mengikuti PSAK 106. Nah, jadi kalau di paragraf 4 PSAK 106 itu ada beberapa definisi mengenai musyarakah, di mana musyarakah ini adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Nah, di mana masing-masing ini memberikan kontribusi dana. Kalau di mudharabah kemarin ada sohibul mal, kemudian ada mudharib. Tapi kalau di sini nanti ada yang namanya mitra aktif dan juga mitra pasif, di mana keduanya atau lebih dari dua orang atau dua belah pihak tadi ikut serta memberikan kontribusi dana. Oke, kemudian di bawahnya berikutnya ada yang namanya musyarakah permanen dan juga ada yang namanya musyarakah menurun. Nah, musyarakah permanen ini menurut PSAK adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai dengan akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Artinya biasanya ini dilakukan pokok pembiayaan itu dilunasi atau diselesaikan itu ketika jatuh tempo atau akad selesai. Berbeda halnya dengan musyarakah mutanakiso atau musyarakah menurun. Nah, musyarakah mutanakiso ini nanti ada dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut dan akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Misalkan ketentuannya atau contoh kasusnya adalah di bank syariah atau di lembaga keuangan syariah. Maka si mitra aktif ini tiap bulannya akan membayar pokoknya kepada mitra pasif atau sebagian mitranya. Sehingga nanti pada akhir periode atau saat jatuh tempo itu pembiayaan musyarakah atau investasi musyarakah ini sudah habis yang untuk pemilikan dari mitra pasif lainnya atau biasanya dicicil setiap bulan pokoknya. Biasanya seperti itu. Oke, kita tidak berlama-lama membahas mengenai teori musyarakah, tapi yang akan kita bahas mengenai pencatatannya. Nah, yang pertama, nanti ini cakupan yang akan kita bahas saat akad disepakati. Kemudian yang kedua, saat penyerahan pembiayaan musyarakah. Dan yang ketiga, saat penerimaan bagi hasil bagian banknya. Yang keempat, saat akad berakhir dan yang terakhir adalah variasi atau transaksi-transaksi lain. Nah, kita bahas yang pertama nih, saat akad disepakati. Ini ada kasus nih. Kita basicnya berdasarkan kasus ini. Pada tanggal 2 Februari, ini ada yang namanya Bunasibah menandatangan. Jadi ada Bunasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi dengan BMS atau Bank Murni Syariah. Dengan akad musyarakah, ketentuannya sebagai berikut nih. Nilai proyeknya 80 juta. Kemudian kontribusi banknya 60 juta. Pembayaran tahap pertamanya 35 juta dilakukan tanggal 12 Februari. Terus tahap kedua ini 25 juta dibayarkan pada tanggal 2 Maret. Nah, kontribusi bunasibah 20 juta. Nah, nisbah atau bagi hasil yang disepakati itu 75% dibandingkan dengan 25%. Artinya yang berperan di sini sebagai mitra aktif adalah bunasibah dan yang berperan sebagai mitra pasif adalah Bank Murni Syariah atau BMS. Jangka waktu periodenya 6 bulan. Terus di samping itu ternyata ada biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan bank. Nah, sehingga ketemulah ini 600.000. Jadi 1% dari 60 juta. Nah, objek bagi hasil yang disepakati adalah berdasarkan laba brutonya. Nah, skema pelaporan dan pembayaran porsi bank pada bagi hasilnya ini setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan, 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei
dan juga 2 Agustus. Nah, skema pelunasan pokoknya musyarakah permanen jadi dilunasi saat akad berakhir. Setelah saat jatuh tempo pada 2 Agustus karena akadnya tanggal 2 Februari sehingga habisnya di 2 Agustus setelah 6 bulan kemudian itu baru dilunasi pokoknya. Bukan diangsur per bulan pokoknya. Oke, kita telaah yang pertama, saat akad disepakati. Jadi, saat akad disepakati, ini ada dua hal. Jadi, duitnya belum dicairin, untuk yang kontribusi bank sebesar 60 juta belum dicairin, karena baru disepakati. Tapi ada biaya administrasi yang didapatkan dari Bu Nasibah. Sehingga jurnal yang dilakukan adalah seperti kemarin, ada kontra komitmen atau lawan komitmen administratif pembiayaan pada kewajiban komitmen. Artinya, komitmen ini sudah dilaksanakan karena basisnya dasarnya adalah akrual, maka harus sudah diakui. Kemudian yang kedua, ada kas pada pendapatan administrasi. Artinya ini pendapatan yang di luar operasional atau akad musyarakah tadi. Oke, selesai pada saat akad sudah beres, nantinya pos lawan komitmen dan juga kewajiban komitmen ini ketika sudah dibayarkan, maka ini sudah akan nol saldonya di laporan posisi keuangan atau di neracanya. Oke, yang kedua adalah saat penyerahan pembiayaan musyarakah. Jadi tadi sudah pada saat akad sudah, kemudian saat penyerahan pembiayaan. Artinya kontribusi bank 60 juta ini dicairkan kepada si Bu Nasibah. Maka ini berdasarkan kalau di standarnya di PSAK 106. PSAK 106. Ini di paragraf 27 dan juga 28. Ini juga menyebutkan bahwa investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Nah, oke. Jadi, pencatatan porsi 35 juta tadi karena nanti pembayarannya 2 tahap ya, tahap pertama dan juga tahap kedua. Tahap pertama 35 juta, tahap kedua 25 juta. Nah, itulah baru nanti dicatat sebagai investasi musyarakah atau pembiayaan musyarakah. Kalau di bukunya Wiroso itu bahasanya investasi musyarakah, tapi kalau di bukunya Zilaya itu pembiayaan musyarakah, tapi artinya sama saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, tanggal 12 Februari, bank mentransfer sebesar 35 juta. Oke, berarti di sini ada jurnalnya pembiayaan musyarakah pada kas atau rekening nasabah sebesar 35 juta. Diikuti dengan yang namanya kewajiban komitmen pembiayaan dan juga lawan kontrak komitmen. Artinya di neracanya tadinya di buku besarnya, misalkan di CL-nya lawan komitmen ya. Lawan komitmen pada tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari ini lawan komitmennya ada debit berapa tuh? 60 juta. Kemudian di tanggal 12 Februari ini ada transaksi kreditnya lawan komitmen 35 juta. Artinya di sini saldonya masih ada sekitar 25 juta. Nah, pada tanggal 2 Maret dibayarkan tahap yang kedua. Nah, maka dari itu ini ada lawan komitmen di kredit sebesar 25 juta. 25 juta. Sehingga ini tanggal 2 Maret.
Sehingga saldonya di sini ini sudah 0. Saldonya lawan komitmen ini sudah 0. Begitu juga dengan kewajiban komitmen. Itu adalah hal yang sama. Jadi biasanya ada yang menggunakan ini, entitas ada yang menggunakan penjurnalan komitmen ini, ada juga yang enggak. Tapi kalau berdasarkan standar harusnya sudah dibuatkan pencatatan seperti ini karena ini akan mengikuti dengan pencairan. Oke, sama halnya di 3 Maret, 2 Maret, sorry, ini ada pembiayaan musyarakah kemudian pada kas atau rekening dari Bu Nasibah tadi sebesar 25 juta yang dibayarkan tadi. Oke, kemudian saat penyerahan pembiayaan sudah, saat penerimaan bagi hasil. Karena yang kita bahas ini adalah mitra pasif. Eh, jadi yang kita bahas di sini adalah mitra pasif. eh, dalam hal ini BMS ya, Bank Murni Syariah. Oke, saat penerimaan bagi hasil bagiannya Bank Murni Syariah. Nah, ini ada info nih bahwa Bu Nasibah sudah merealisasikan laba brutonya selama 2 kali masa panen. Nah, dilaporkan pada tanggal 2 Mei dan juga tanggal 2 Agustus. Nah, masa panen yang pertama, jumlah laba brutonya ini 14 juta. Kemudian masa panen yang kedua, jumlah laba brutonya 16 juta. Nah, maka dari itu, porsi dari si Bank Murni Syariah ini adalah 25%-nya. 3.500.000 dan juga 4.500.000. Nah, tanggal pembayarannya ini yang pertama ini masa panen 1 di tanggal 2 Mei. Yang kedua di masa panen 2 ini tanggalnya di tanggal 12 Agustus. Oke. Nah, yang pertama di masa panen 1 antara tanggal melaporkan dan juga pembayarannya itu sama, tanggal 2 Mei. Tapi masa panen yang kedua ini ada perbedaan. Dia melaporkannya di tanggal 2 Agustus, tetapi membayarkannya di 12 Agustus. Nah, ini ada jeda yang kemudian diatur di PSAK 106. Oke, kita coba telah. Nah, dasarnya untuk pengakuan hasil usaha atau bagi hasil ini berdasarkan PSAK 106 di paragraf 34. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Oke, yang pertama kita bahas penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Jadi yang tanggal 2 Agustus tadi, tanggal 2 Mei betul. Tanggal 2 Mei itu bersamaan dengan pelaporannya. Jadi Bu Nasibah melaporkan bagi hasil pada tanggal 2 Mei. Nah, tanggal tersebut juga langsung dibayarkan kepada Bank Murni Syariah sebesar 3.500.000. Maka pencatatannya mudah. Kasnya bertambah Bank Murni Syariah, kemudian pendapatan bagi hasil musyarakahnya juga bertambah. Udah, selesai. Tapi berbeda halnya dengan yang poin kedua. Di tanggal 2 Agustus, Bu Nasibah ini sudah melaporkan adanya realisasi laba brutonya, kemudian porsi bagi hasil untuk Bank Murni Syariah adalah 4 juta. Tetapi baru dibayarkan pada tanggal 12 Agustus. Sehingga pada tanggal 2 Agustus ini mencatat sebagai piutang. Diakui sebagai piutang dulu, kemudian di tanggal 12 Agustus ini ada kas yang masuk, kemudian piutang pendapatan bagi hasil musyarakahnya berkurang. Oke. Kemudian itu untuk pendapatan bagi hasil.
saat akad berakhir. Jadi kita ingat-ingat betul tadi di skemanya bahwa di sini pelunasan pokok ini musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus. Jadi poinnya ada di sini dilunasi pada saat akad berakhir. Oke, kita lihat. Nah, pada saat akad berakhir atau diakhiri, ini ada dua kemungkinan nih. Kira-kira versi yang pertama adalah Bu Nasibah ini mampu mengembalikan modal musyarakah atau modal pembiayaan musyarakah. Yang kedua, Bu Nasibah ini tidak mampu mengembalikan modal musyarakah. Nah, sehingga di PSAK 106 di paragraf 33 ini menjelaskan atau mengatur mengenai pada saat diakhiri investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Artinya jika nanti ternyata Bu Nasibah tidak mampu mengembalikan maka diakui sebagai piutang. Oke, di alternatif yang pertama, si Bu Nasibah ini mampu mengembalikan modal pembiayaan musyarakah. Maka pembiayaan musyarakah yang tadinya ada di laporan posisi keuangan atau di neraca karena ini permanen, maka di tanggal berapa tadi ya? Di tanggal 12 Februari ketika ada pencairan 12 Februari ketika ada pencairan di buku besarnya pembiayaan musyarakah ini di posisi aset itu ada sebesar 60 juta. Nah, kemudian saat akad berakhir ketika ini dibayarkan semua, maka di tanggal 10 ini kok 10 Mei ini salah ini berarti. Di tanggal 2 Agustus saat jatuh tempo sudah dibayarkan, maka posisi pembiayaan musyarakah atau investasi musyarakah ini saldonya sudah nol. Kenapa? Karena pindah berubah posisinya masih sama di aset, tetapi masuk sebagai kas atau bank misalkan. Dalam hal ini 60 juta, jadi masih wajar kalau dibayarkan berupa tunai. Oke, itu kemudian alternatif yang kedua sesuai dengan paragraf 33 tadi. Pada tanggal 2 Agustus, ternyata saat jatuh tempo, Bu Nasibah belum mampu untuk melunasinya. Nah, maka dari itu kasusnya masih sama. Posisinya di neraca di buku besarnya, kemudian sesuai dengan PSAK-nya bahwa harus diakui sebagai piutang. Maka pada tanggal 12 Februari mencatat pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta, kemudian pada saat jatuh tempo yang seharusnya sudah dibayarkan itu tapi masih belum mampu membayar, maka diakui sebagai piutang. Jadi pembiayaan musyarakahnya sudah nol pada tanggal 2 Agustus, sudah nol, saldonya sudah nol. Tapi di aset, di posisi neraca atau di posisi keuangan, itu ada penambahan piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo. Masih masuk di asetnya. Oke, tuh. Kemudian itu kalau misalkan saat akad berakhir. Kemudian transaksi lain, oke. Kalau seandainya dicicil bagaimana Pak? Nah, oke, kita akan bahas di transaksi lain. Transaksi lain, nah, pembiayaan musyarakah menggunakan aset non kas. Jadi tadi ada yang diberi, kalau di kasusnya Bu Nasibah, ini memang pembiayaannya menggunakan tunai atau kas. Tapi kalau seandainya non kas, maka di paragraf di PSAK 106, di paragraf 28, ini sudah mengatur pengukuran untuk investasi musyarakah. Ada poin A dan juga poin B. Nah, yang menjadi catatan poin A tadi sudah kita bahas. Yang menjadi catatan adalah di poin B. Nih, dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar. Oke ya. Sebesar nilai wajar jika terdapat selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat atau nilai buku aset non kasnya, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan juga kerugian pada saat terjadinya.
Kalau keuntungan tangguhan berarti diamortisasi selama masa akadnya. Kalau dalam hal ini tadi ada kasusnya Bu Nasibah, misalkan Bank Bumi Syariah menyerahkan aset non kas misalkan, kemudian ada keuntungan 6 juta misalkan, maka keuntungan itu diamortisasi setiap bulannya selama masa akad. Kalau 6 bulan berarti per bulannya diamortisasi 1 juta misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini ada contohnya nih. Nilai wajar aset non-kas lebih tinggi daripada nilai buku. Nah, ini jadi Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi. Nah, aset non-kas tersebut memiliki nilai wajarnya itu 35 juta. Nah, berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki nilai bukunya 34.100. Nah, harga perolehannya 34.500 dan akumulasi penyusutannya 400. Maka jurnal yang disusun adalah pembiayaan musyarakahnya 35 juta, kemudian akumulasi penyusutannya 400.000, aset non kasnya 34.500 dan ada keuntungan tangguhannya sebesar 900. Karena ini nilai bukunya aset non kasnya 34.500 kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Normalnya akumulasi penyusutan itu ada di kredit biasanya, tapi ketika ini asetnya diserahkan maka sebesar nilai bukunya. Nah, ini ada keuntungan sebesar 900.000. Nah, keuntungan sebesar 900.000 berarti mengikuti dengan paragraf PSAK 106 paragraf 28 poin B yang ini ketentuan pertama ini keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Oke, kita lihat jurnal berikutnya. Maka pada kasus tersebut dengan lama akad 6 bulan dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah 150.000. 150.000. Dari mana? Tadi, karena akadnya selama 6 bulan, maka dibagi setiap bulannya, diamortisasi setiap bulan. Maka keuntungan yang diakui itu adalah 150.000 per bulan. Oke, jika itu lebih tinggi daripada nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku. Tapi sebaliknya, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai buku, nah maka di kasus ini adalah Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi kepada Bu Nasibah. Nilai wajarnya 33.200.000, Nah, berdasarkan pencatatan bank, ini aset tersebut nilai bukunya 34.100. Nah, harga perolehannya 34.500, penyusutannya 400. Nah, maka dari itu ternyata lebih rendah. Nah, kalau lebih rendah seperti ini, maka pembiayaan musyarakahnya dicatat sebesar 33.200, akumulasi penyusutannya mengikuti, kemudian diakui beban kerugiannya sebesar 900 sesuai dengan PSAK 106 paragraf 28. Kerugian pada saat diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Jadi langsung dibebankan 900 ribunya. Oke, itu sudah mengenai kerugian. Kemudian pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap. Nah, ini sesuai dengan musyarakah paragraf 4. Musyarakah mutanakiso tadi. Kalau seandainya ada salah satu pihak atau mitra yang kemudian mengalihkan investasi musyarakah tersebut secara bertahap kepada mitra lain. Oke, kita lihat kasusnya. Nih, misalkan kasusnya Bu Nasibah lagi. Disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2, mulai bulan Mei hingga dengan Agustus. Dengan jangka waktu 4 bulan, nah, tanggal 2 Mei dibayarkan 15 juta. Oke, begitu juga Juni 15 juta, Juli 15 juta, Agustus 15 juta. Nah, misalkan seperti itu.
Misalkan ada pengembalian seperti itu, kemudian murni usahanya nanti menjadi milik salah satu pihak. Dalam hal ini adalah Bank Murni Syariah, karena Bu Nasibah menyepakati bahwa dia mau mengembalikan pokoknya 15 juta. Maka pembayaran ada dua mekanisme. Pembayaran cicilan ini sesuai dengan jadwal atau tidak sesuai dengan jadwal, melewati jadwal. Oke, yang sesuai dengan jadwal misalkan tanggal 2 Mei, kemudian ada tanggal 2 Juni, waktunya membayar 15 juta. Oke, dibayarkan 15 juta. Maka kasnya 15 juta menerimanya, kemudian investasi musyarakahnya atau pembiayaan musyarakahnya berkurang 15 juta. Begitu juga di bulan Juni. Tapi berbeda nanti di bulan Juli dan juga Agustus. Harusnya pada saat tanggal 2 Juli dan juga tanggal 2 Agustus ini sudah menerima angsuran atau cicilan, tapi Bank Murni Syariah belum menerima. Maka sesuai PSAK 106 tadi harus diakui sebagai piutang. Maka di tanggal 2 Juli dicatat piutang musyarakah jatuh tempo pada pembiayaan musyarakah 15 juta. Jadi kolom asetnya masih tetap sama karena ada piutang musyarakah jatuh tempo, tapi investasi musyarakahnya sudah berkurang. Begitu juga di tanggal 2 Agustus sama. Kemudian dibayarkannya di tanggal 12 Juli. Maka ini baru bisa mengurangi pembiayaan atau piutang musyarakah jatuh temponya. Begitu juga di tanggal 12 Agustus, hal yang sama. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau ada seandainya, oke Pak, itu nanti seandainya untung sudah kita catat. Tapi kalau seandainya menerima kerugian nanti bagaimana? Maka sudah diatur di PSAK 106, paragraf 24 dan juga 25. Jika kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra. Tadi ada 75 dan 25%. Nah, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Oke, kita lihat kasusnya ya. Ini sudah clear di paragraf 24 dan juga 25. Pada bagi hasil masa panen 2. Masa panen 2. Ini dilaporkan pada tanggal 2 Agustus. Bu Nasibah mengalami kerugian 1 juta akibat bencana alam banjir bandang yang mengenai gudang penyimpanan beras. Nah, berdasarkan musyarakah, ketentuan musyarakah, kerugian yang diakui bank adalah sesuai dengan porsi bank. Jadi, sesuai dengan paragraf 24, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra. Artinya, si Bu Nasibah iya, kemudian si Bank Murni Syariah juga iya. Nah, perhitungan porsinya adalah investasi bank dibagi dengan total pembiayaan musyarakah dikalikan dengan 1 juta kerugian. 60 per 80 kalikan 1 juta, maka hasilnya adalah 750. Nah, langsung dibebankan beban kerugian musyarakah pada cadangan kerugian pembiayaan musyarakah. Ini yang diakui oleh Bank Murni Syariah. Kalau seandainya terjadi kerugian. Oke, itu kemudian untuk tugasnya, tugas kelasnya ini. Untuk tugas kelasnya ini, jadi silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu perkuliahan maksimal. Oke, baik, terima kasih. Itu penjelasan singkat dari saya. Kalau ada salah kata, saya maaf. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.